Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang nursing care opsi OPD, yaitu pada pertemuan kelima kita, yaitu pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Oke, adapun tujuan instruksional umum pada perkuliahan kita ini yang akan kita bahas selama 20 menit ke depan, yaitu setelah pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan COPD ataupun PPOK. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah definition of COPD, sign and symptom of COPD, etiology of the COPD, dan diagnosis of the COPD. Oke ya, adik-adik sebelum kita lanjut, ingin sedikit review apa sih COPD itu sendiri menurut pengalaman atau yang pernah adik-adik dengar. Ya, benar sekali ya. Jadi COPD itu berhubungan dengan yang namanya penyakit paru pada pasien yang merokok. Ada lagi, oke, Fitra, apa untuk COPD itu? Ya, jadi COPD itu merupakan penyakit paru yang menahun dan merupakan penyakit paru yang mengobstruktif atau yang menyumbat pada jalan pernapasan. Oke, jadi untuk sekedar pengetahuan bahwa COPD itu merupakan penyakit yang telah diderita oleh 210 million dari orang-orang yang ada di dunia. Lalu untuk pada tahun 2020 bahwa COPD itu merupakan peringkat ketiga penyebab kematian di dunia. Setelah apa? Setelah yang penyakit jantung dan juga stroke. Oke, kita kembali ke pengertian dari PPOK. Jadi, COPD itu merupakan bahasa Inggris, yaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease, sedangkan PPOK itu merupakan bahasa Indonesianya, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Lalu, apa pengertiannya? Jadi, kita bagi menjadi beberapa suku kata, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif yang mengobstruktif atau yang menyumbat pernapasan termasuk struktur paru dalam kondisi yang kronis. Kronis maksudnya itu dalam waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang lama. Kalau kronis biasa itu lebih dari 6 bulan. Lalu dikatakan bahwa suatu istilah yang menggabungkan beberapa penyakit yang meliputi emfisema, bronkitis kronis, dan juga satu lagi adalah asma bronkial. Jadi, penyakit paru obstruktif kronis ini atau PPOK terdiri dari 3 penyakit atau kesatuan dari penyakit itu, yaitu yang pertama itu adalah bronkitis kronis, yang kedua itu emfisema paru, dan yang ketiga itu adalah asma bronkial. Oke, lalu kelanjutannya adalah bahwa keadaan penyakit yang ditandai oleh adanya keterbatasan aliran udara yang tidak reversibel sepenuhnya. Jadi maksudnya apa? Tidak reversibel. Kalau reversibel itu berarti kembali seperti semula. Tapi dikatakan di situ tidak reversibel, tidak kembali seperti semula sepenuhnya. Jadi nanti kita lihat bagaimana bentuk alveolinya. Dia tidak akan kembali seperti semula untuk struktur alveolinya sendiri. Lalu, di mana keterbatasan aliran udara yang biasanya progresif dan berkaitan dengan respon inflamasi abnormal. Jadi, penyakit paru obstruktif kronis ini merupakan suatu respon peradangan atau inflamasi yang abnormal yang dialami oleh paru terhadap apa?
terhadap yang namanya itu partikel atau gas yang berbahaya. Di sini bisa kita lihat dari merokok, apalagi polusi udara. Jadi zat-zat yang ada di polusi udara dan juga merokok, bisa perokok pasif ataupun aktif yang kembali kita hirup, itu merupakan suatu gas yang berbahaya yang dapat menyebabkan apa? Penyakit paru obstruktif kronik ini. Lalu kita bisa lihat defisiensi satu antitripsin yang diturunkan. Maksudnya apa? Jadi si defisiensi alfa satu antitripsin ini biasa disebut dengan protein antitripsin. Jadi protein antitripsin ini sifatnya itu diturunkan. Jadi ketika ada riwayat keluarga yang mengalami antitripsin, kekurangan antitripsin atau protein antitripsin yang kurang, maka akan diturunkan kepada eh, anak-anaknya bahwa dia akan kekurangan protein antitripsin. Jadi ketika seseorang kekurangan protein antitripsin, apa yang akan terjadi? Jadi ketika seseorang mengalami defisiensi antitripsin, maka eh, si sistem kekebalan tubuh kita akan menyerang sel-sel sehat dalam paru. Jadi ketika sel-sel sehat dalam paru itu diserang, maka akan terjadi yang namanya gangguan struktur paru. Sehingga itulah yang dapat menyebabkan yang namanya penyakit paru obstruktif kronik. Oke, lalu what is COPD? Jadi COPD di sini tadi udah kita jelaskan juga bahwa termasuk penyakit dari eh, paru, penyakit paru, radang paru yang kronis. Itu yang disebabkan oleh yang dapat menyebabkan apa? Menyebabkan yang namanya penyumbatan pada aliran udara di dalam paru. Lalu kita lihat di sini ada perbedaan antara paru-paru sehat dan juga paru-paru dengan COPD. Kita lihat di sini, kalau dia pada paru-paru yang sebelah kiri itu paru-paru sehat. Bagaimana yang paru-paru sehat itu? Bronkialnya itu dia bebas, dia bersih dan bebas dari yang namanya peradangan. Beda dengan yang COPD, dia mengalami apa? Jadi mukusnya itu tuh akan mengalami penebalan sehingga dapat menyebabkan yang namanya batuk kronik. Itulah yang pada COPD. Lalu paru-paru sehat, alveoli atau kita sebut dengan kantung udara akan mengembang dan mengempis pada saat kita bernafas. Tapi ketika dia pada pasien COPD, bagaimana pasien COPD? Udara akan terperangkap di dalam paru, itu dia. Lalu oksigen akan berpindah dari dinding kantung udara atau dinding alveoli menuju ke darah. Sedangkan kalau pada eh, COPD dia apa? Maka akan menjadi inflamasi dan menyempit. Jadi meradang dan menyempit. Bronchial tubes-nya itu akan meradang dan menyempit sehingga akan menghalangi untuk pertukaran oksigen dari dinding alveoli menuju udara. Lalu karbon dioksida berpindah dari kantung udara menuju untuk dihembuskan. Sedangkan kalau alveoli pada pasien dengan COPD itu dia udah nggak elastis lagi, dia akan kehilangan elastisitasnya. Ketika kehilangan elastisitasnya, maka bentuknya itu dapat membuat udara itu susah untuk dihembuskan. Jadi kita bisa lihat di gambarnya, dia tidak elastis dan tidak mengempis ataupun mengembang secara sempurna. Oke, ini dia tadi perbedaan antara keduanya. Oke, adik-adik sekalian bisa nggak untuk menjelaskan kembali apa sih perbedaan dari paru-paru sehat dan juga paru-paru dengan COPD? Oke, Hasan, benar sekali. Jadi, si bronkial pada yang sehat itu dia akan bebas dari yang namanya
mukus ataupun inflamasi. Sedangkan pada pasien COPD, bronkialnya akan menyempit dan disumbat oleh yang namanya mukus, akan dibatasi oleh yang namanya mukus atau sputum kita. Sedangkan alveoli pada saat paru-paru sehat itu dia apa? Dia akan bisa mengembang dan mengempis secara sempurna. Sedangkan pada pasien COPD dia mengalami emfisema, yaitu alveolinya akan menjadi rusak sehingga elastisitasnya akan hilang. Sehingga dia susah apa? Susah untuk mengeluarkan udara, terutama yang dinamakan karbon dioksida. Oke, benar sekali ya Hasan. Oke, apa sih faktor-faktor resiko atau etiologi dari COPD itu sendiri? Yang pertama itu adalah smoking or secondhand smoke. Jadi maksudnya apa? Jadi ini maksudnya riwayat merokok. Jadi seseorang yang memiliki riwayat merokok, baik itu perokok pasif ataupun aktif, dia akan memiliki resiko pertama untuk mengalami COPD. Oke, jadi hati-hati ya untuk yang suka merokok untuk pasien COPD. Lalu apa? Yang kedua itu family history with the ATD being linked to COPD. Jadi maksudnya apa? Ini tadi yang protein antitrypsin. Jadi ketika seseorang yang memiliki riwayat keluarga memiliki kekurangan protein antitrypsin, maka dia akan beresiko untuk COPD. Lalu lung irritants like chemical farms. Jadi di sini polusi udara. Polusi udara beresiko untuk terjadinya COPD. Oke, jadi sesuai dengan penelitian Ibu sebelumnya, bahwa ada beberapa pasien yang diakibatkan oleh polusi udara. Dia itu sebenarnya seorang gocek pada saat mudanya. Lalu dia pada saat tua gimana dia mengalami yang namanya COPD. Oke, yang keempat, apa itu? History of the respiratory infection. Jadi, pada saat waktu kecil ada riwayat untuk yang namanya mengalami COPD. Jadi, ketika mengalami COPD itu, lalu apa? Pada saat mengalami COPD, pasien mengalami yang namanya infeksi. Infeksi pernafasan pada waktu kecil, maka resiko untuk mengalami COPD itu besar. Lalu overweight and insulin resistant. Ini hubungannya dengan apa? Ketika ada overweight dan juga insulin resistant ini, maka protein antitrypsinnya akan menurun. Jadi ketika protein antitrypsinnya menurun, maka apa? Maka resiko untuk COPD juga. Karena apa tadi sih? Sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel paru kita yang sehat. Itu dia. Oke, lalu bagaimana cara kita untuk mendiagnosis COPD? Jadi yang pertama itu dengan menggunakan AKDA. Jadi analisa gas darah arteri pada pasien dengan COPD ini biasanya PaCO2-nya itu meningkat. Normalnya itu sekitar 35 sampai 55 35 sampai 45 mm Hg. Lalu 6 minutes walk, 6 menit berjalan. Jadi kita bisa tes pasien kita ketika 6 jam, mohon maaf, 6 menit berjalan, apakah mengalami kelebihan atau menurut tambah sesak. Lalu physical exam. Physical exam di sini termasuk pemeriksaan fisik. Salah satu cirinya adalah yang pertama itu wheezing. Pasien akan mengalami wheezing. Suara nafasnya ketika diauskultasi dia akan wheezing. Akan ada suara seperti mengi, nada tinggi. Seperti itu. Oke. Lalu apalagi untuk bentuk dadanya itu kita bisa lihat seperti barrel chest. Barrel chest itu apa? Dada seperti tong. Seperti tong yang warna coklat, tong air. Seperti itulah dada untuk pasien dengan COPD. Lalu lung function test.
kita dapat lihat di situ kemampuan untuk fungsi dari parunya. Lalu selanjutnya adalah X-ray or CT scan. Kita bisa foto torak atau CT scan torak. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Desi. Apa itu gejala dari tanda dan gejala dari yang namanya COPD sendiri? Tanda dan gejala dari COPD sendiri itu yang pertama pasti sesak atau disebut dengan dyspnea. Yang kedua itu batuk kronik. Yang ketiga itu bunyi nafasnya akan menjadi wheezing. Yang keempat letih atau fatigue. Ya, yang kelima itu sputumnya banyak. Dan kalau bisa lihat dari pemeriksaan fisik, kita bisa lihat dari bentuk dadanya itu akan menjadi barrel chest. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, bagus sekali Susi pertanyaannya. Jadi, apa sih diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat? Jadi, kalau untuk mengambil diagnosa keperawatan, kita bisa lihat dari tanda dan gejalanya tadi, apa yang dialami oleh si pasien tadi. Jadi, apa tanda dan gejalanya? Tadi, yang pertama batuk, sesak, ya kan? Ada sputum. Jadi, apa yang dapat kita kasih? Diagnosanya. Yang pertama itu pola nafas tidak efektif. Yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang ketiga, bisa kita gangguan pertukaran gas. Kenapa di sini kita tarik? Karena dari nilai akdanya, PaCO2-nya itu mengalami peningkatan. Lalu kita dapat intoleransi aktivitas. Kenapa intoleransi aktivitas? Karena pasien akan mengalami fatigue, terutama pada COPD yang derajat keempat atau stage 4. Stage 3 dan stage 4, maka pasien akan mengalami fatigue. Baru berjalan sedikit aja dia juga sudah mengalami kelelahan. Oke, lalu apalagi bisa kita ambil gangguan pola tidur seperti itu. Oke, berdasarkan penelitian saya, sedikit cerita ya, bahwa pasien dengan gangguan pola nafas akan cenderung mengalami yang namanya kualitas tidur yang turun. Berarti pola tidur, gangguan pola tidur atau pola tidur tidak efektif. Apa tindakan yang dapat kita lakukan? Berdasarkan penelitian saya, selain kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur, mematikan lampu, merendam kaki, ada salah satu evidence-based nursing yang bisa kita lakukan yaitu mendengarkan murotal Al-Quran surah Ar-Rahman. Jadi mendengarkan murotal surah Ar-Rahman sebelum kita tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Jadi bisa pada pasien dengan gangguan pola nafas, termasuk penelitian saya pada tahun 2022 kemarin bahwa efektivitas murotal Al-Quran terhadap pola tidur atau kualitas tidur pada pasien dengan gangguan pola nafas. Dan itu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tidur. Karena kualitas tidur itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kesembuhan seseorang. Jadi efektif untuk memperbaiki struktur-struktur tubuh yang rusak itu pada malam hari. Jadi ketika kita tidurnya cukup, kualitas tidurnya baik, maka proses penyembuhan juga akan kembali meningkat seperti itu. Dan pada pasien dengan stage 3 dan stage 4 pada COPD akan cenderung mengalami kualitas hidup yang turun. Jadi ketika kita menaikkan kualitas tidurnya, maka kualitas hidupnya juga akan meningkat. Seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Terima kasih. Ini untuk kesimpulannya bahwa PPOK merupakan suatu penyakit kesatuan yang disebabkan oleh apa? Yang disebut oleh bronkitis kronik, emfisema paru, dan juga asma bronkitis. Oke, ini beberapa referensi saya. Oke, thank you. Sedikit review bahwa tanda dan gejala dari COPD merupakan batuk kronik, sesak nafas, putung yang banyak, habis itu kelelahan. Jadi itu termasuk dari
tanda dan gejala COPD. Oke, untuk pembahasan kita di pertemuan kelima ini saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan satu motivasi bahwa jadilah diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.